Selamat malam Mbak Prita, sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak Adisti. Iya, Mbak Prita, kita tahu kan ini Omikron lagi kemudian berkembang pesat juga di Indonesia, laju penularannya. Nah, untuk menghadapi situasi yang semakin tidak menentu, apa yang harus kita persiapkan agar dompet kita ini tetap sehat juga begitu Mbak Prita? Pertama adalah kita harus melihat sumber pemasukan kita. Apakah tempat kita bekerja atau pekerjaan kita saat ini memang kira-kira akan terdampak atau tidak dengan kemungkinan-kemungkinan aturan pemerintah untuk menahan lajunya Omikron. Contohnya kalau ada pembatasan kembali atau mungkin ada situasi di mana mungkin ditutup tempat-tempat tertentu. Nah, itu kan pasti akan berdampak tuh terhadap sejumlah pekerjaan. Nah, apabila memang pekerjaan kita adalah pekerjaan yang mungkin terdampak dengan kemungkinan laju peningkatan Omikron, maka kita patut untuk mulai melihat anggaran rumah tangga. Yang kedua, yang kita lihat sebetulnya adalah bagaimana kita mempersiapkan dana cadangan. Hmm. Tujuannya, kalau sampai kita menghadapi hal-hal yang tidak terduga, seperti terjadi pemutusan hubungan kerja, ataupun misalnya sakit, kita siap. Dan yang paling terakhir, baru kita melihat portofolio investasi. Jadi urutannya seperti itu, Mbak. Mhm. Jadi kalau kita lihat juga harus ada portofolio dana darurat yang memang harus disiapkan. Sebenarnya berapa persen? Ini kan ada hitungannya living, kemudian playing, dan juga saving begitu. Heeh. Ya, jadi untuk anggaran rumah tangga kan biasanya kita bagi posnya menjadi tiga, living, saving, playing. Secara umum kita bisa membaginya 50% penghasilan kita untuk living, apa setengahnya, 30% untuk saving, dan 20% untuk playing. Nah, untuk rumah tangga yang memang belum punya dana darurat, berarti maka idealnya itu dia memang memprioritaskan pembentukan dana darurat terlebih dahulu. Jadi bisa Mhm. jadi 30% dari penghasilan itu semuanya lari untuk dana darurat. Nah, untuk rumah tangga yang memang dana daruratnya sudah ideal jumlahnya, biasanya 30% itu bisa dia bagi-bagi untuk tabungan dan investasi, termasuk juga untuk membeli premi asuransi. Oke, di saat yang seperti ini tidak menentu ya Mbak Prita kalau kita lihat, tetap harus ada atau pantas nggak kita masih tetap harus investasi walaupun dana darurat kemudian, tetap ada begitu? Ya, jadi urutannya adalah sebelum dana darurat sebetulnya melunasi utang-utang yang sifatnya sangat konsumtif. Contohnya utang-utang yang dibantu dengan pinjaman online, di mana pembeliannya mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu sebaiknya memang dilunasi dengan dana yang ada. Nah, berikutnya adalah dana darurat. Kalau dana darurat setidaknya kita udah ada seberapa lah, misalnya 3 kali pengeluaran rutin bulanan, baru bisa kita teruskan dengan investasi. Tapi kalau yang dua pertama kita masih berantakan, saya sarankan untuk memprioritaskan dulu kedua hal tadi sebelum masuk ke investasi. Mhm, jadi prioritaskan dulu, diselesaikan dulu hutang-hutang konsumtif begitu ya Mbak Prita ya? Mhm, mhm. Ya Mbak Prita, kalau soal anggaran kesehatan sendiri, kira-kira beberapa persen ya? Nah, karena kita sekarang kan banyak sekali peraturan untuk protokol kesehatan. Pastinya kita harus menambah nih bagian anggaran rumah tangga. Nah, ini sebenarnya tergantung karena hitungannya tuh rupiahnya sebetulnya. Kan Mmm, harga masker dan lain-lain hitungannya udah segitu ya, Mbak. Jadi paling betul. tidak kalau saya perhatikan per orang itu bisa bertambah budgetnya itu antara 200 mungkin sampai bisa jadi 500.000 Mhm, karena untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, mhm. otomatis angka ini bisa bervariasi secara persentase terhadap gaji kita. Orang yang gajinya 5 juta, ngambil 500.000 itu 10%, Mbak. Orang yang gajinya misalnya sudah 20 juta, ngambil 500.000 itu bahkan tidak mencapai 5% gitu. Oke, nah itu tadi kita bahas soal bagaimana, perhitungan keuangan rumah tangga begitu yang secara general. Nah kalau untuk pelaku UMKM sendiri, bagaimana cara mengatur keuangan di tengah ketidakpastian ini? Ya, itu merupakan tantangan yang luar biasa terutama untuk UMKM yang mungkin bisa terdampak. Nah, bagaimana caranya? Pertama, UMKM ini mesti melihat apakah dia punya dana cadangan untuk bisa terus berlanjut beroperasi setidaknya untuk 6 bulan ke depan. Yang kedua, kalau memang dinilai bahwa UMKM ini kemungkinan bisa terdampak, maka memang harus kreatif untuk mulai mencari sumber-sumber pemasukan yang lain. Di Mmm, mana kita sudah belajar, Mbak, dari tahun 2020, ini bukan pertama kali. Jadi artinya kita udah belajar, kita mungkin cara-cara yang tidak berhasil kita tinggalkan, tapi mungkin kita mencoba cara-cara lain yang mungkin bisa berhasil, sekaligus belajar dari pengalaman orang. Yang ketiga, kita harus mengatur ulang anggaran rumah tangga kita. Artinya, kita harus pisahkan antara keuangan UMKM kita dengan keuangan rumah tangga. Dan untuk keuangan rumah tangga, kita kan butuh hidup, maka prioritaskan biaya misalnya untuk kontrakan kos atau cicilan rumah
kemudian listrik, makan, dan seterusnya. Untuk hal-hal yang sifatnya bisa ditunda, maka mungkin sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Itu tadi kalau kita lihat, kalau kata Mbak Prita, ini bukan kali pertama kita menghadapi situasi yang seperti ini. Tahun kemarin juga sudah dilakukan, seharusnya sudah ada perbaikan begitu ya Mbak Prita ya? Harapannya. Oke, Mbak Prita, terakhir, bagaimana kemudian pengaruh ketidakpastian ini ke pengalokasian investasi, baik itu untuk keuangan rumah tangga ataupun bagi pelaku UMKM? Ya, secara umum, apakah investasi dalam jangka pendek akan terdampak dengan situasi yang terjadi di Indonesia maupun di global? Jawabannya adalah iya. Tetapi seberapa jauh itu yang akan kita lihat nanti. Secara umum, kemungkinan yang akan bergejolak itu adalah pasar modal. Jadi kalau kita memiliki aset investasi yang berbasis saham atau saham secara langsung, maka kemungkinan itu akan terjadi fluktuasi. Yang kedua yang kita juga bisa lihat adalah karena adanya tapering off dari the Fed, maka kita juga mesti melihat dengan harga-harga obligasi yang mungkin kita miliki. Dan yang terakhir barangkali emas ya, yang banyak orang pegang itu nanti akan seperti apa nih dengan situasi yang tak terduga. Maka saran saya, kalau investasi ini adalah untuk jangka panjang, maka kita bisa melihat ini secara keseluruhan. Jadi membuat portofolio, menyebar uang kita di beberapa aset. Tapi kalau Anda akan menggunakan dana ini mungkin untuk jangka yang lebih pendek, misalnya hanya 1 tahun atau 2 tahun ke depan, mungkin ada baiknya dananya mulai dialihkan ke instrumen yang lebih berisiko rendah, contohnya seperti emas, reksadana pasar uang, atau mungkin obligasi negara retail yang sedang pemerintah keluarkan. Baik, terima kasih informasinya. Perencana keuangan Prita Gozi telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Mbak, selamat malam.